Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum ketiga, kita akan bahas tentang array. Nah, di sini tujuannya mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep array dan mahasiswa dapat menerapkan konsep array dalam pemrograman Visual Studio 2010. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari array. Array sendiri adalah suatu struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi array ini sekumpulan data di mana setiap datanya memiliki satu indeks. Indeks dari array itu dimulai dari angka 0. Nah, indeks ini sebagai penunjuk elemen. Nah, penggunaan array ini diperlukan untuk menyimpan beberapa data yang sejenis untuk manipulasi tertentu. Di sini untuk format penulisan array itu bisa seperti ini. Nama variabel array, kemudian jumlah indeksnya atau jumlah elemennya, as tipe datanya apa. Nah, contohnya di sini ada variabel contoh yang bertipe array, elemennya ada 5. Kalau 5 berarti kalau dimulai dari 0 ada 6 ya. As tipe datanya string. Terus kemudian di sini artinya dari contoh yang memiliki indeks terakhir 5 atau memiliki jumlah data sebanyak 6. Jika dituliskan, dia bisa seperti ini. Contoh ini menampung data contoh dalam kurung 0. Menampung data contoh dalam kurung 1. Menampung data contoh dalam kurung 2 sampai dengan contoh dalam kurung 5. Semuanya data yang bertipe string. Kemudian setelah itu cara mendeklarasikan array itu bisa bersifat bisa menggunakan beberapa tipe data ya, deklarasi ya, seperti dim, public dan privat sesuai dengan kebutuhan programnya. Nah, array itu dibagi menjadi dua, ada array dinamis dan ada array multidinamis. Di sini untuk array dinamis itu yang memiliki hanya satu elemen, hanya satu indeks. Nah, di sini contohnya untuk array dinamis penulisannya bisa seperti ini. Nah, jika penulisannya seperti ini, itu ketika penggunaan array tidak tahu pasti jumlah indeksnya, jumlah elemennya berapa. Nah, kita bisa menggunakan format ini. Dim nama mahasiswa dalam kurung astring atau dim jurusan dalam kurung astring. Nah, jika ada perubahan, maka bisa dituliskan menggunakan redim, perintah redim seperti ini. Ya. Redim nama mahasiswa, jumlah indeksnya 20. Nah, ketika sudah ada redim atau pengubahan jumlah elemen, maka nanti akan berubah juga nilai dari elemennya. Contohnya bisa seperti ini. Pertama, mendeklarasikan nama mahasiswa tanpa jumlah. Kedua, dia diredim dengan 2 elemen. Dan dari 2 elemen ini dia mengisi nama mahasiswa yang indeks ke-0 Wayan, nama mahasiswa yang indeks ke-1 Kodik, nama mahasiswa indeks yang kedua Nyoman. Kemudian diredim lagi dengan nama mahasiswa 3, maka otomatis semua data akan hilang. Nah, jadi ketika sudah diredim, pasti data sebelumnya yang sudah disimpan di indeks akan hilang. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu array multidinamis. Array multidinamis ini terdiri dari 2 elemen ya. 2 elemen, 2 indeks. 2 alamat indeks. Nah, ini bisa diartikan X, Z. Nah, formatnya ini bisa seperti ini. Nama var array dalam kurung X, Z dan as tipe datanya apa. Nah, untuk X itu jumlah data dan Z-nya itu adalah indeks data. Nah, contohnya di sini ada dim rekam medis 2,3. Artinya jumlah datanya nanti 2 dan indeksnya ada 3. Ada 4 berarti ya. Nah, pada variabel array di atas memiliki jumlah elemen sebanyak 12 karena hasil perkalian dari X3 dikali Z4. Kalau misalkan ditulis bisa seperti ini.
Rekomendis 0,0, rekomendis 0,1 sampai dengan 0,3, diulang lagi rekomendis 1,0, 1,1 sampai dengan 1,3, diulang lagi rekomendis 2,0, 2,1 sampai 2,3, kemudian rekomendis 3,1, 3,2 dan 3,3. Seperti itu untuk penulisan multidimensi. Nah, ini saya praktikkan untuk array dinamis dulu ya. Saya sudah buat form seperti ini. Nama formnya data obat, ada textbook simpan, listbook 1, dan ada tampilkan untuk button 2. Ini button 1 simpan, button 2 tampilkan. Setelah itu di sini memiliki privat daftar 5, artinya ada variabel array daftar, arraynya sebanyak, datanya sebanyak 5, nanti artinya ada 6 karena dimulai dari 0, dan ada privat index as byte, artinya ini variabel indeks yang tipenya byte, lebih kecil ya. Oke, ini kita sudah buat, saya sudah buat formnya seperti ini. Kemudian saya klik kanan view code. View code di sini ada kelas otomatis public class form 1, ini nama formnya, property name pada formnya itu form 1, makanya dia terbentuk public class form 1 secara otomatis. Jadi public class ini tidak diketik, ini harus keluar otomatis ketika view code, ketika formnya diklik kanan dan pilih view code. Saya tuliskan variabelnya adalah privat daftar 5 dan privat index byte. Kemudian setelah itu untuk privat index saya kasihkan value-nya di sini langsung. Ini artinya dia menjadi variabel konstanta karena nilainya sudah diisi dengan 0 pada pendeklarasian variabel. Setelah itu saya akan mengisi tombol simpan. Klik 2 kali pada tombol simpan. Nanti akan keluar privat sub, button 1 klik. Jadi ini tidak boleh diketik, tapi ini harus diklik 2 kali dari form agar keluar otomatis. Isinya apa? Saya langsung kopas ya dari sini. Nah, isi dari button 1 itu adalah memanggil jika indeksnya lebih dari 5. Artinya jika nanti value indeksnya itu lebih dari 5, maka nanti akan keluar message box daftar penuh. Daftar sudah penuh, maaf. Nah, jika tidak, artinya kurang dari 5, maka nanti dia akan menyimpan textbook 1. Textbook 1 itu adalah ini, hasil inputan di atas tombol simpan. Namanya properties name textbook 1. Ini akan disimpan di variabel array daftar index. Array ke daftar dalam kurung indeks, artinya nanti yang indeks yang ke 0 karena pertama nilainya indeksnya 0. Maka untuk yang runningan untuk yang pertama, indeks 0 itu isinya textbook 1. .text. Nah, di sini ada untuk mengosongkan objek lagi dan textbox fokus untuk menaruh kursor di dalam textbox 1 lagi, dan ada penambahan indeks sama dengan indeks plus 1. Artinya kalau misalkan nilai awalnya 0 dan di sini ada perintah indeks sama dengan indeks plus 1, berarti ada penambahan 1 dan artinya indeksnya akan bertambah angka 1. Nah, lari ke sini lagi karena masih kurang dari 5, maka else, kemudian daftar indeks ke 1. Daftar indeks ke 1 akan terisi lagi jika diklik tombol klik setelah mengisi textbook 1. Langsung lari ke sini lagi, tambah 1 lagi, berarti tadi nilai yang kedua adalah indeksnya 1. Jika ditambah 1, maka indeksnya nilainya menjadi 2. Nah, setelah indeksnya menjadi 2, kita mengisi textbox-nya lagi dan klik button 1 lagi, klik simpan lagi, maka nanti dia akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam button, yaitu indeksnya kurang dari 5 karena tadi yang kedua itu indeksnya 2. Terus kemudian dia akan mengeksekusi else,
dan akan menyimpan hasil inputan textbook 1 di daftar indeks ke-2. Begitu seterusnya. Sampai dia nanti ketika sudah bernilai 5 lebih, maka tidak akan bisa mengisi lagi. Begitu. Oke, sekarang kita isi teks untuk yang lihat data. Lihat data ini nanti akan menampilkan yang sudah kita inputkan, yang sudah tersimpan di array daftar dan ditampilkan di list box. Oke, kita klik 2 kali lihat data dan akan keluar private sub, button 2 klik. Nah, codingnya seperti ini. Ini ada dim i, ada variabel i. Nah, jika indeksnya lebih dari 0, artinya indeksnya lebih dari 0 itu nanti indeksnya sudah terisi. Indeksnya sudah terisi data-data yang sudah kita inputkan. Maka nanti akan mengeksekusi statement yang ada di dalam if ini. Listbox 1 item.clear. Nah, terus ada perulangan for i sama dengan 0 to indeksnya kurangi 1. Listbox item add daftar i. Nah, dia akan terus mengisi ketika indeksnya lebih dari 0. Nah, pertama jika indeksnya 0, dia masih termasuk karena tidak ada sama dengan di sini. Jika indeksnya 0, ternyata ada datanya for i sama dengan 0 to indeksnya tadi terakhir misalkan 2 ya isiannya ya. Jika indeksnya 2, maka dia termasuk syarat dan akan mengeksekusi statement yang ada di if. Terus for i sama dengan 0 to indeks min 1, berarti nanti dia akan mengisi nilai daftar dengan indeks ke-2. Add item listbox-nya akan terisi variabel daftar dengan indeks ke-2. Nah, dia akan berulang sampai dengan indeksnya habis karena di sini ada pengurangan. Nah, kita coba ya di sini kita runningkan. Misalkan di sini saya isi conidin, terus saya isi paramex, simpan, terus saya lihat. Nah, dia akan terisi. Kemudian saya isi lagi dengan sunmol, saya isi lagi antangin, dia masih ada 4 karena tadi elemennya berjumlah 5 ya. Saya isi paracetamol. Kemudian saya isi lagi paramex. Nah, ini sudah 6. Kalau di elemennya 5 dihitung dari 0 berarti ada 6 ya. Kita coba isi lagi dengan ini bebas. Nah, dia sudah tidak bisa karena sudah elemen jumlahnya sudah terisi semua. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, setelah itu kita di sini saya praktekkan yang untuk ini ya, untuk array multidimensi. Nah, ini sudah saya buat array multidimensinya. Di sini ada form seperti ini, data kemasan, kode kemasan, nama kemasan, simpan, lihat data. Nanti ketika kode kemasan diinput, nama kemasan diinput, ketika disimpan dan dilihat data akan tampil di listbox ini. Nah, ini sudah saya buat formnya. Nah, ini kalau beda form seperti ini, misalkan nanti di runningannya itu masih di form 1, data obat, dan mau mengeluarkan form 2, di data ini form 2 untuk data kemasan. Kita tinggal klik kanan pada projectnya, array, nama project saya array, properties, terus kemudian startup formnya diganti 2. Nah, nanti otomatis dia akan, ketika di start, dia akan merunning form 2. Nah, form 2-nya sudah saya buat ya. Kita isi dengan tombol simpan dulu. Di sini saya sudah isi variabelnya, sudah isi variabel sama dengan yang ada di ini ya. Kita kasih variabel dulu. Nah, ini variabel ini saya taruh di dalam di bawahnya public class ada variabel index, isinya 0, variabel jumlah isinya 5, variabel kemasan multidimensi ini, kemasan ini array multidimensi dengan
5,2. Ini kita tulis di bawahnya public class. Kemudian setelah itu kita klik tombol simpan 2 kali. Nanti akan terbentuk private sub button 1 klik, dan di sini ada coding seperti ini. Ini saya copy dari sini ya, dari modul. Pada event on click button simpan ketikkan pernyataan berikut. Nah, ini isinya ini. Dimulai dari if. Jadi private sub jangan diketik, dia keluar otomatis ketika kita mengklik 2 kali pada tombol simpan. Nah, isinya diketikkan dari mulai if sampai end if ini. Nah, ini yang ngetik sendiri nih. Nah, jika indeksnya jumlah kurang dari 1, then-nya list penuh. Nah, jumlahnya kan 5. Jika nanti dia lebih dari 5, maka listnya penuh. Kalau kurang dari 5, berarti else akan mengeksekusi yang ada di else. Nah, kemasan. Yang pertama, dia mengisi kemasan dengan indeks ke berapa ini ya? Ke 0 ya, ke 0,0 dengan textbox 1, kemasan dengan indeks ke 0,1 textbox 2 sampai seterusnya 0, setelah itu dia mengosongkan, indeksnya tambah 1, berarti indeksnya jadi 1 ya, karena yang pertama dijalankan indeksnya 0 tadi ini. Nah, terus kemudian kalau kita ngeklik button simpan lagi, setelah kita ngisi ngeklik button simpan lagi, yang kedua indeksnya akan terisi 1 karena di sini ada penambahan 1. Maka di sini alamatnya berubah jadi kemasan dengan indeks 1,0 terisi textbox 1. Terus kemasan 1, 1,1 terisi textbox 2. Nah, kita mau ngisi lagi, kita isi di sini, isi, kemudian klik simpan lagi, dia akan bertambah lagi karena di sini ada penambahan 1, otomatis indeksnya menjadi 2. Nah, dia masih di bawah 5 ya, jadi dia masih mengeksekusi statement yang ada di dalam else. Kemasan 2,0 berisi textbox 1 dan kemasan 2,1 berisi textbox 2. Gitu. Ini untuk penyimpanan data di array kemasan. Kemudian setelah itu kita mau menampilkan nih data yang sudah tersimpan di array. Nah, tampilannya lewat button lihat. Klik 2 kali button lihat. Di sini di modul sudah ada codingnya. Kemudian yang privat event lihat data diisi seperti ini. Nah, sama ya. Privat sub button 2 klik itu keluar otomatis ketika kita klik 2 kali pada button lihat data. Nah, yang ngetik sendiri itu mulai dari dim sampai end if. Ini ngetik sendiri. Nah, di sini kita menampilkan yang sudah kesimpan tadi. Nah, ada variabel i. Jika indeksnya kurang lebih dari 0, karena tadi indeksnya ada 2 ya, berdasarkan inputan 2 kali tadi kita sudah ada 2 indeks, 3 ya, mulai dari 0, maka akan mengeksekusi yang ada di if, dalam if ini. Nah, dia nge-clearin dulu listbox 1 dan listbox 2 dan ada perulangan. I sama dengan 0 to indeks kurangi 1. Maka dia akan menampilkan add item kemasan 0,0, 0,1. Lanjut lagi, dia akan berulang lagi sampai dia mengisi kemasan 1,1, kemasan 1,0, 1,1, dan berulang lagi indeksnya mengisi kemasan 2,0, 2,1. Maka dia akan sudah tampil di listbox 1 dan listbox 2. Nah, kita coba di sini ya. Kode kemasannya 0,1, nama kemasannya Aqua. Simpan. Kode kemasannya 0,2, nama kemasannya Sosro. Simpan. Kita lihat data. Nah, ini dia akan nampil. Nah, kita coba lagi 0,3 dengan ininya staples. 0,4 nama kemasannya permen karet. Ini campur. Dia data, ini masih 4 ya, kan tadi 5 ya maksimal ya. 0,5, nama kode kemasan, nama kemasannya gunting.
masih ini 0,6 mos. Nah, ini sudah penuh karena maksimal tadi hanya terisi elemennya, datanya hanya 5 kali. Nah, seperti itu kira-kira dalam pembuatan array multidimensi. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan untuk materi praktikum kali ini. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan via Telegram atau sesi diskusi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.